Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bukan dengan harta dan bukan dengan kedudukan, tetapi memuliakannya dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan juga memuliakan dengan amal soleh. Perhatikan para anbiya, para utusan Allah, mulai dari Nabi Adam atau Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia yang paling baik karena Allah Ta'ala membekali mereka ilmu, dan juga karena mereka beramal. Lebih daripada itu, mereka berdakwah dengan kesungguhan. Inilah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan jiwa. Karena ilmu adalah merupakan imamul amal. Tanpa ilmu kita tidak bisa beramal. Oleh karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sebagaimana hati yang sahih, menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Pembahasan kita pada malam ini insyaallah mengambil judul waspadalah fitnah di akhir zaman. Waspadalah tentang fitnah di akhir zaman. Karena hidup kita lain dengan hidupnya zaman para sahabat. Zaman para sahabat ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Ta'ala menjelaskan zaman sahabat ini, kuntum khaira ummah, kamu itu adalah paling baiknya umat. Di sini mana kuntum itu adalah para sahabat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk dicontoh oleh manusia. Kenapa dikatakan para sahabat ini paling baiknya umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan yang baik, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membendung wa yanhauna 'anil munkar, membendung perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, dan juga perbuatan maksiat yang lainnya. Kalau masyarakat ini banyak para dai yang menyampaikan yang hak, dan umat ini mau dinasihati, diperintahkan yang baik mereka mau mengamalkan, dilarang yang buruk mereka meninggalkan, itu paling banyak umat. Dan ini telah terbukti pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya beliau menilai umat yang paling baik adalah pada zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khairun nasi, paling baiknya manusia, qarni, pada masa hidupku, bukan pada masa sekarang. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah beliau yang dilanjutkan oleh para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Makanya para sahabat orang mulia. Allah menyebutnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridhai oleh Allah Ta'ala karena mereka mengikuti sunnah. Wa radu'anhu, dan mereka ridha kepada Allah karena Allah Ta'ala merintah kepada mereka, memerintah kepada yang baik. Kemudian juga pada saat itu pun juga Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin
al-mahdi min ba'di. Itu wasiat beliau dan juga wasiatnya Allah. Alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku, maknanya mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya maupun perbuatannya atau ketetapan yang beliau menetapkan sahabatnya beramal soleh. Nah sekarang kita lain, kita telah ketinggalan dari zaman yang mulia itu. Kita sekarang hidup bercampur baur dengan kesyirikan, bahkan syirik lebih banyak daripada orang yang bertauhid, dan juga bid'ah lebih banyak daripada orang yang mengamalkan sunnah. Kemaksiatan lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah. Ini zaman yang kita alami. Apabila kita hidup pada zaman ini, kalau kita tidak mengimbangi sering dengan menuntut ilmu dan beramal soleh, kita hancur dengan mereka. Para dai yang memutar balik dalil banyak sekali. Para dai, bayangkan itu orang yang dimuliakan manusia, justru pada zaman sekarang mereka memutar balik dalil. Ditunjang pula zaman sekarang dengan kehidupan internet, media sosial, yang semuanya kemaksiatan nampak di layar HP itu, dan tidak ada pembendungnya. Semua kemaksiatan tampil. Inilah yaitu yang kita alami. Karena itu untuk mengimbangi hal ini semuanya, kita hendaknya menuntut ilmu, kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya makna fitnah. Karena kita diperintah oleh beliau waspadalah tentang fitnah di akhir zaman. Makna fitnah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam yaitu kitab Lisanul Arab oleh Al-Imam Ibnul Mandur. Al-fitnah maknanya al-ikhtibar. Kita ini oleh Allah Ta'ala diuji. Diuji ada yang jelek, ada yang baik. Tentu kita tidak akan bisa menjauhi yang jelek itu kalau kita tidak berilmu. Karena baik buruk adanya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kita ini hidup di kalangan fitnah. Maka solusi yang paling baik kita bagaimana selalu membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca lafadznya, karena rata-rata kita tidak paham. Dibaca pula maknanya, dibaca pula tafsirnya. Yang nomor 2 makna fitnah al-mal. Berapa banyak orang meninggalkan taklimnya, meninggalkan amal ibadahnya karena kecemburuan dengan harta. Ketika azan didengungkan hayya 'alas shalah, tidak ada di masjid, tentu mereka di luar. Kecuali orang sakit karena dia ada udzur. Kemudian juga fitnah makna yang lain al-aulad, anak-anak. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang mukmin, sesungguhnya sebagian istri itu kalau istrinya kurang baik, suaminya baik, dan anak-anakmu itu musuh. Berapa banyak orang meninggalkan agamanya karena kecintaan yang berlebih-lebihan pada istrinya, dan juga karena kasih sayang berlebih-lebihan pada anaknya, sehingga ditinggalkan din. Padahal itu amanat yang kita harus mendidiknya. Demikian juga makna fitnah yang lain al-kufru. Nah, fitnah bermakna kufur. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekufuran. Dengan dasar ayat, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menciptakan kamu, ada sebagian kufur dan ada sebagian yang mukmin. Yang kufur mesti memerangi orang mukmin. Belum lagi orang munafik. Belum lagi orang ahli bid'ah. Bahkan kalau kita dihitung jumlah kita ini 1 dibanding 72. Yang satu sunnah, yang selainnya memusuhi kita 72. Bukankah beliau bersabda, sataftariqu ummati ala salasin fasab'ina firqah. Umatku di akhir zamannya akan pecah belah menjadi 73. Bukan pecah belah 34, 73. Kulluhum finnar.
Semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mau hidup seperti hidupku ini, katanya beliau, dan mau hidup seperti hidupnya sahabatku. Sedangkan kita sekarang sudah meninggal dunia beliau. Para sahabat sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak membaca sejarahnya beliau, hidupnya beliau, tidak membaca pula hidupnya para sahabat, kita akan lenyap dalam kehidupan fitnah. Dan jumlah orang kafir lebih banyak daripada orang muslim. Ahli bid'ah lebih banyak daripada orang ahli sunnah. Yang maksiat lebih banyak daripada yang taat. Dan itu kita saksikan sendiri. Inilah hidup kita pada zaman sekarang. Demikian juga makna fitnah yang lain. Ikhtilafun nasi bil ara. Banyak manusia beda pendapat. Nah, ya. Manusia bergolong-golong, fulan mengaku yang paling baik sendiri, sehingga mendirikan kelompok-kelompok tertentu. Umat Islam itu kelompoknya satu. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Surat Al-Hujurat nomor 10. Orang mukmin itu bersaudara. Dijelaskan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada kitabnya, beriman pada rasulnya, beriman pula kepada takdir, itu semuanya menjadi satu. Jadi kita sekarang justru orang merasa bangga dengan golongannya sendiri, tidak merasa bangga dengan sunnah. Padahal sunnah ini sudah ada contohnya. Panutan kita bukan bapak kita, bukan nenek kita. Panutan kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada hidupmu ini hai umatku, suri taulatan yang paling baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Namun ini ditinggalkan. Bahkan ketika kita membacakan khatnya beliau, mereka yang mengaku muslim memusuhinya. Ini hidup kita zaman sekarang. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan sunnah, kita akan melayang dengan mereka. Nah, selanjutnya dijelaskan di sini, di antara fitnah-fitnah yang nampak pada zaman sekarang, orang awam menjadi pemimpin. Nah, ini ibaratkan tukang bangunan B, tolong mobil yang B2008 BYS gitu ya. Nah, ini minta tolong digeser, ada yang mau keluar. Jazakallah khair. Ya, jadi fitnah sekarang orang awam mengurusi kita. Yang tidak tahu din itu mau mengatur orang punya ilmu. Ini fitnah pada zaman sekarang. Dan juga mereka berdakwah, mengajak orang. Mestinya mengajak itu orang punya ilmu. Ya. Sekarang berapa banyak para dai ke sana kemari hanya sekedar membawa bekal. Ilmu tidak punya. Dan itu kalau kita lihat di media sosial, kita harus hati-hati. Karena semua dai mesti membacakan ayat, hadis, tapi dimaknai, difahami dengan pikiran mereka, dengan syubhat mereka. Mana dalilnya di akhir zaman ini bakal banyak orang-orang yang sifatnya yaitu memimpin orang, tapi yang memimpin itu orang yang jahil, orang tidak tahu din. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita ini wujud, Allah Ta'ala telah mengutus nabinya untuk memberi penjelasan keadaan akhir zaman, agar kita tahu. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat beliau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda.
Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi beliau beritahu, Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu din ini sembarang dicabut. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mencabut agama Islam ini, tidak mencabut tauhid ini, tidak mencabut sunnah ini sembarang dicabut. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan meninggalnya para ulama sunnah. Ya, bayangkan ketika pada zaman dahulu ulama sunnah itu masih ada, tenang hidup. Karena setiap kemungkaran ada orang yang beritahu. Sekarang banyak para ulama yang cenderung masalah urusan dunia. Ini musibah yang kita alami, bercampur aduk antara kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Tauhid dilarang, yang ditampilkan adalah kesyirikan. Sunnah dibendung, yang ditampilkan adalah kebid'ahan. Dan betul apa yang disampaikan oleh beliau tidak berselisih dari kenyataan. Walaki yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan mencabut ilmu-ilmu ini dengan meninggalnya para ulama. Maknanya para ulama sunnah. Lah kalau sudah ulama sunnah yang menasihati kita banyak meninggal dunia, apa yang terjadi? Hatta idza lam yubqi aliman, katanya beliau. Sehingga apabila sudah tidak ada ulama sunnah satupun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka orang akan memilih orang-orang yang untuk ditanya dan dimintai pendapat dari orang-orang yang bodoh. Ya. Padahal orang bodoh itu mestinya dia mengambil ilmu dari ulama. Tapi kalau ulama tidak ada, sedangkan orang butuh, orang mengurusi dia, sembarang orang dipilih. Dan ini hidup kita sekarang. Nah, kalau yang dipilih ini orang-orang yang tidak tahu din, jahil maknanya bukan jahil masalah urusan teknologi, jahil masalah urusan din. Makanya pada zaman dulu, zaman jahiliyah dan zaman Islam. Padahal zaman jahiliyah itu teknologi sudah ada tuh. Gunung itu dilubangi oleh mereka-mereka. Bukan hanya sekarang saja orang bisa membuat jalan tol. Gunung dibuat perkotaan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Hatta idza lam yubqi aliman. Kalau ulama-ulama sunnah sudah tidak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang akan memilih orang-orang sebagai panutan dari orang yang bodoh. Ru'usan maknanya rois, imam-imam, ketua-ketua yang dia juhalan, bodoh masalah urusan din. Nah, fasu'ilu, tatkala mereka sebagai imam ditanya oleh masyarakat, yang mana masyarakat tidak punya ilmu karena para ulama sudah tidak ada, fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka orang dipilih ini berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menyebar. Berapa banyak orang memberanikan diri berfatwa tanpa ilmu. Padahal di dalam ayat kabura maqtan an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun. Dosa besar orang yang bicara tapi dia tidak mau mengamalkan. Dan juga Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan bicara kalau tidak punya dalil. Sekarang semua orang bicara. Nah, kalau mereka sudah ditanya harus menjawab, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Oh, katanya orang begini. Kalau sudah fatwa tanpa ilmu, apa akibat masyarakat? Dhallu wa adhallu. Sesat dan menyesatkan. Ini yang kita jumpai pada zaman sekarang. Mayoritas kaum muslimin tapi mereka tidak berilmu. Nah, ini musibah, fitnah yang pertama, hilangnya banyak para ulama sunnah, atau mungkin masih ada tapi mereka takut. Atau orang itu orang alim tapi ambisi masalah urusan dunia sehingga diputus dakwanya, seperti Bal'am bin Ba'ura, yaitu utusan dari Nabi Musa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat nomor 176
176. Selanjutnya, fitnah yang nomor 2. Bermuncul atau muncul para dai penyesat umat. Nah, para dai. Kalau tadi orang jahil yaitu memimpin umat. Ini para dai menyesatkan umat. Para dai ini bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Orang mengaku diri muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita sitir, kita ambil kata-kata yang puncaknya kesahihan. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kalau sudah para dai menyesatkan umat, bagaimana orang awam? Makanya untuk mengimbangi dalam hal ini, wajibnya kita menuntut ilmu. Dan harus bertanya pada orang punya ilmu. Dan jangan banyak mencari ilmu din lewat YouTube. Karena orang ahli bid'ah juga banyak. Bayangkan dia mempertahankan kebid'ahan dari YouTube itu banyak sekali. Ya, yang dai sunnah bisa dipilih. Inilah musibah yang menimpa pada diri kita. Kasihan anak-anak kita. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Kata sahabat Hudzaifah, sahabat menanya beliau tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Nah, ya. Sahabat Hudzaifah mengatakan banyak sahabat menanya beliau tentang baik, mal Islam, mal ihsan, mal iman. Apa itu amal yang baik? Ditanya yang baik-baik. Tapi Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat ini, menanya tentang kejelekan. Mengapa menanya tentang kejelekan? Kalau kita tidak tanya tentang yang jelek, kita tidak tahu yang jelek. Sebagaimana apabila orang tidak menanya tentang kebaikan, dia tidak akan tahu tentang kebaikan. Karena kebaikan itu dari Allah Ta'ala. Nah, jadi memberanikan diri sahabat Hudzaifah ini. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayyudrikani. Katanya Hudzaifah, saya memberanikan diri menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan agar kami tahu untuk menghindari. Makanya jangan sampai kita menyalahkan kalau ada orang menulis hadis dhaif. Kitab du'afa, hadis dhaif maknanya supaya dijauhi. Ada hadis sahih supaya diamalkan. Jadi jangan sampai orang berpikir ini hadis dhaif ini boleh diamalkan. Kalau tidak diamalkan, kenapa ditulis? Nah, begitu waswas syaitan. Ya. Memang begitu, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, zukhrufal qawli ghurura. Mereka memakai kata-kata yang menarik tapi menipu. Jadi harus difahami kalau ada kitab du'afa, hadis-hadis yang dhaif, itu maknanya kita baca, kita jauhi. Hadis sahih kita baca, kita amalkan. Setelah itu apa katanya? Maka beliau menjelaskan, fahal jaa ba'dal khairi syarrun. Sahabat Hudzaifah menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kita ini hidup pada zaman yang baik. Kenapa dikatakan zaman yang baik? Karena hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menanya sahabat ini, wahal min ba'dil khairi syarrun? Wahai Nabi, apakah setelah kita hidup pada zaman yang baik, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita, apa nanti setelah yang baik ini ada buruk? Ya, ada buruk. Jadi silih berganti. Ditanya lagi, apakah setelah nanti zaman yang buruk itu ada zaman yang baik? Ja'al fihil khairu, na'am, wa fihi takhon. Tapi kebenaran baiknya sudah campur dengan asap. Ibaratkan udara sudah kena campuran debu, polusi. Ibaratkan sunnah sudah dicampuri orang-orang yang benci kepada sunnah, dicampur aduk. Lalu mengatakan lagi, wahal ba'da hadza syarr khairi syarrun.
Wahai Nabi, apakah ketika kita menjumpai zaman yang baik ini bercampur masih ada orang bid'ah yang musyrik, tapi yang baik masih ada, apakah setelah itu ada zaman yang lebih berat, yang lebih jelek lagi? Nah, siapa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Ya. Para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam. Du'atun itu bukan satu, jamak. Kalau satu orang gampang diteliti, jangan ikut sama si dia. Du'atun para dai, bermunculan di akhir zaman. Para dai bukan para pencuri, ya, bukan para pendusta, para dai. Bayangkan ini silau. Apa katanya beliau? Man ajabahum ilayya, siapa mengikuti dai itu, qadhafuhu fiha, maka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Karena mengikutinya, hati-hati ya. Sekarang banyak tampil semua orang mengaku dai. Tidak ada yang mengaku saya ini mengajak ke bid'ah, tidak ada. Saya ini mengajak sunnah. Nah itu ya. Itu menunjukkan mereka mengerti bahwa bid'ah itu adalah yang buruk. Mereka menurut saya ini orang ahli sunnah wal jamaah, tidak ahli bid'ah wal furqah, tidak. Ya, ini musibah di akhir zaman yang harus kita ketahui. Qultu ya Rasulullah, menanya Hudzaifah ini, wahai Nabi, sifhum lana, wahai Nabi, terangkan kepada kami siapa para dai yang mengajak kita menuju ke neraka jahanam ini. Ya, menuju ke mengajak ke neraka, bukan mengajak kepada tauhid, bukan mengajak ke surga, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kemaksiatan. Karena tiga itu kembalinya ke neraka. Bukannya mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada amal yang baik, tapi mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, bahkan juga kemaksiatan. Nah, maka tatkala para sahabat menanya sifhum lana, terangkan kepada kami wahai Nabi, qala hum min jildatina. Jawabnya beliau, hum min jildatina, mereka itu dari umatku. Jilid itu namanya kulit. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, mereka itu orang Arab juga, orang bisa baca Arab. Nah inilah fitnah yang harus kita pahami. Ternyata tidak semuanya dai itu mengajak yang baik, dan banyak mengajak yang jelek. Dan ini bukti apa yang disampaikan oleh beliau tidak berselisih dengan zaman sekarang. Tapi kita akan tahu kalau kita orang punya ilmu. Bagikan orang bengkel mobil tahu ini mobil ini baik, ini mobil ini jelek, ini mobil ini ada masalah. Bagikan tukang bangun dia tahu ini bangunan ini baik, ini tidak baik. Ini perlunya kita memiliki ilmu. Karena berkeliaran du'atun, banyak para dai yang masuk di YouTube, masuk di radio, yang masuk di televisi. Sedangkan media sosial banyak mereka yang menguasainya. Nah ini ya. Makanya kalau kita melihat televisi, cari televisi sunnah, supaya kita selamat. Kalau kita mendengarkan radio, cari radio sunnah. Jangan sembarang TV kita lihat. Karena kalau kita punya ilmu, tahu itu tayang tidak benar, kita akan matikan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu, dari mana kita tahu? Dulu orang-orang tua kita yang 40 tahun, 50 tahun yang lalu itu pagi pakai yaitu lampu uplik. Tahu lampu uplik ya? Belum. Iya, yang ada sumbernya kecil. Baca Quran dia, subhanallah. Sore terdengar gemuruh dan anaknya diajak di situ. Sekarang layar televisi, bukan anak saja, kakek nenek juga lihat. Nah ini musibah. Nah mereka itu min jildatina, dari orang-orang umatnya beliau, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bicara dengan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris.
Bicara bahasa Arab, bicara pula pakai Al-Quran, pakai hadis, tapi disampingkan maknanya. Ayat-ayat yang sifatnya menuju tauhid ditolak. Ayat-ayat yang syubhat ditampilkan. Makanya kita tidak menjumpai di dalam YouTube atau yang lainnya pembahasan tentang syirik. Jangan pergi, jangan apa itu minta kepada ahli kubur, nggak ada. Ya, karena mereka yang menguasai media ini. Dan ini kita bicara karena kita melihat sendiri. Dan ini ada yang bisa meneliti kalau mereka punya ilmu. Makanya upayakan kita membatasi. Boleh kita pakai HP. Kalau kita menyimpan di situ ayat-ayat atau menyimpan hadis-hadis. Karena alat ini juga ada baiknya. Mencari ayat tidak yaitu setengah menit sudah bisa, 1/4 menit bisa. Itu kalau kita isi aplikasi hadis, ayat, fatwa para ulama, ternyata ada manfaat. Tapi orang tidak tahu din. Naudzubillah min dzalik. Terutama anak-anak muda, hancur mereka. Nah, fahum yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu berdakwah dengan bahasa Arab. Dan mereka ini kaum-kaum dari kaum yang mengaku dirinya muslim, tapi menyesatkan umat. Nah, ya. Mengatakan Allah tidak ada. Itu kita dengar. Bayangkan Allah tidak ada. Dia mengaku muslim. Nah, kalau kita tidak mengimbangi berita ini dengan sering kita menuntut ilmu, kita akan ke bawah arus mereka. Tapi kalau kita sering baca ayat Quran, kita terjemah, kita baca, kita akan bisa menyibukkan diri. Kita tidak akan ikut mana-mana. Karena orang awam dia lebih selamat daripada orang yang suka terus melihat internet. Kecuali kalau mereka melihat itu ingin membantah. Dan orang melihat internet tidak cukup 5 menit. Tapi belum tentu membaca Al-Quran setengah jam. Kita bisa ngontrol setiap hari ini kita baca Al-Quran berapa menit dengan melihat HP berapa jam. Jadi kita sudah terfitnah, bukan berarti kita tidak boleh. Baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10. Dan didoakan kita oleh malaikat. Dan menjadi tenangnya jiwa. Dulu ada santri yang sudah keluar. Dia ngomong, Ustaz, kok saya ini gelisah. Terus kenapa? Saya tanya, apa kamu melihat internet? Iyalah itu kamu. Di sekolah, di pondok melihat kitab, pulang melihat internet. Nah, tapi kalau orang-orang yang sebenarnya punya ilmu ingin membantah, tidak mengapa. Tapi kalau berlanjut terus, karena itu segala sesuatu itu masuk. Belum lagi penampilan wanita-wanita. Yang lainnya hiburan-hiburan. Promosi-promosi yang lainnya. Bukan tidak boleh, tapi waktu ini penting untuk kita. Nah, setelah itu qultu, ketika beliau akan menyebar beliau berkata akan menyebar fitnah akhir zaman ini, munculnya para dai penyesat umat. Lalu Pak sahabat menanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" In adrakani, wahai Nabi, apa yang baginda perintahkan kepadaku ketika aku menjumpai sedang tersebarnya para dai penyesat umat ini? Qala falzam jama'atal muslimin. Cari kajian-kajian Islam, kajian-kajian sunnah. Maknanya jangan kamu ikuti mereka. Falzam jamaah, jamaah itu maknanya kelompok al-muslimin, bukan jamaat, golongan-golongan tidak. Falzam jamaat al-muslimin. Wajib kamu ikuti taklim-taklim sunnah ketika masih ada. Wa imamahum, dan yang menyampaikan mereka imam mana para asatidnya. Kalau ada jamaah yang mengajak kita pada sunnah, kita kembali. Fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Katanya beliau, kalau kamu tidak menjumpai orang-orang yang mengajarkan sunnah, tidak menjumpai para asatid yang mengajarkan sunnah, fa'tazil filkal firaq kullaha. Jauhi, jangan kamu ikut itu, jauhi semuanya. Ini menunjukkan kita tidak boleh ikut taklim sembarang orang.
Ya, karena orang ahli bid'ah pun juga qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tapi ditafsiri dengan kebid'ahan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan tidak semuanya kajian kita boleh hadir. Berdasarkan hadis ini, fa'tazil tilkal firaq kullaha, jauhi. Kita harus bisa memilih. Walaupun jauh dari tempat kita, alhamdulillah. Karena perjalanan kita menuju ke masjid, perjalanan kita dihitung oleh malaikat. Satu langkah berupa pahala, satu langkah lagi menghapus dosa. Walau anta azza bi asli sajaratin hatta yudrikakal mautu, walaupun kamu harus pergi ke gunung, ya, membawa kambingmu, kamu hidup di sana untuk menjauhi syubhat, itu lebih baik sampai kamu meninggal dunia. Jadi nanti suatu saat kita ini dikerumuni dengan sekian banyak para dai penyesat umat. Yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Nah, ini musibah yang nomor 2, fitnah yang sekarang sedang muncul. Walaupun toh para dai sunnah masih ada, tapi kita harus hati-hati. Sekarang para dai sunnah dituduh radikalisme, dituduh aliran keras. Tapi alhamdulillah ahli sunnah faham, karena sudah tahu musuh-musuhnya, tidak perlu dilatih, berjalan terus. Dan berapa banyak orang-orang taklim sunnah di demo. Yang mendemo bukan orang Nasrani loh. Kita bicara seperti ini supaya mereka ngerti, gitu loh. Apa yang disebutkan oleh beliau tidak berselisih dengan kenyataan. Yang nomor 3, fitnah banyak pembunuhan. Fitnah subhat atau kerancuan. Fitnah memutar balik dalil. Fitnah syahwat. Dan juga fitnah kemaksiatan sekarang menyebar. Yang ini pada zaman beliau tidak ada. 1-2 yang ada. Tapi selesai dengan beliau yang mengurusinya. Sekarang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita mengambil dalil dari hadis, dari ayat, bukan dari perasaan atau katanya orang. Karena itu setiap orang khutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya bicara ayat Allah. Wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Paling baiknya petunjuknya beliau adalah hadisnya beliau. An Anas bin Malik, bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang pernah ikut beliau selama 10 tahun. Berkhidmah, membantu beliau. Qala ana ukhattisukum khatisan. Katanya sahabat Anas, saya akan menceritakan kamu satu hadis. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang saya dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Anas berkawan terus, maka beliau lebih banyak mendapatkan hadis. La yukhattisukum ahadun ba'di. Beliau tidak pernah menyampaikan hadis ini kecuali kepada saya. Ini keunggulan, kemuliaan orang yang bergabung dengan orang punya ilmu. Sami'tuhu minhu, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya dekatnya hari kiamat. Tandanya apa? Ayyar fa'al ilmu din akan dicabut oleh Allah. Nah ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ilmu din akan dicabut. Kalau sudah dicabut, tidak ada orang berilmu din. Yang ada adalah orang maksiat. Yang pertama. Yang nomor 2, wa yadharul jahlu, akan nampak kebodohan. Banyak orang bodoh yang tidak tahu din. Yang nomor 3, wa yasfu zina, dan akan menyebar perzinahan. Perzinahan pada zaman sekarang lain dengan 20 tahun yang lalu.
Orang dulu kalau ingin melihat wanita lewat biskop, jauh tempatnya. Yang punya yang tidak punya duit tidak bisa. Sekarang pakai HP. Ya. Yang mana dunia apapun bisa dilihat di HP itu. Yang nomor 4, wa yasrabul khamru, banyak minuman-minuman keras. Ya, hati-hati kita. Walaupun naik kereta hati-hati. Kadang-kadang orang itu mengantuk, dikasih semprotan udara, tidur dia. Karena banyaknya macam obat-obat untuk menidurkan orang. Baik dengan yaitu permen atau dengan pula udara. Wa yadhhabar rijalu, dan banyak orang laki-laki yang meninggal dunia. Wa tabqan nisa'u, dan banyak wanita-wanita. Banyak laki-laki yang meninggal dunia, wanita mayoritas. Dan ini sudah muncul pada zaman sekarang. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, sehingga 50 wanita dibanding satu laki-laki. Dan sekarang sudah kita kasihan pula, banyak putri-putri kaum muslimin yang belum bisa menikah. Padahal laki-laki sudah ada. Ini adalah menunjukkan juga fitnah banyaknya, yaitu perzinaan, minuman keras, ya, baik itu khamr atau pil koplo atau yang lainnya, menyebar. Dan itu hancur dari kalangan anak-anak kaum muslimin yang tidak terurus oleh orang tuanya. Kalau mereka sudah kecanduan minum, ini bahaya. Sampai mereka harus menyesap dagingnya sendiri, darahnya sendiri. Nah, ini semuanya ulahnya orang yang kufur, yang tidak senang dengan Islam. Makanya kita harus berhati-hati, ini fitnah yang muncul pada zaman sekarang. Dulu khamar dari satu sisi saja, dari anggur. Sekarang banyak macam-macamnya. Bahkan sekarang banyak orang-orang sifatnya bagaimana untuk menghindari kehamilan ketika dia zina. Dulu tidak ada obatnya. Saya pernah datang yaitu ke Trenggalek. Seorang wanita itu punya anak 15. 60-15. Gimana, Mbak? Iya, Nak. Dulu gak ada obat-obat katanya. Sekarang orang banyak obat, Nang. Kemudian itu 5 tahun baru punya anak 1 yang lainnya. Padahal mereka itu punya sawah yang banyak, anaknya banyak, rezekinya banyak. Dan tidak ada penyakit sesaat itu. Tapi sekarang naudzubillah min dzalik, semua kejahatan bisa dilakukan dengan cara yaitu modernisasinya, yaitu cara-cara yang canggih pada zaman sekarang. Dan ini kalau kita tidak berhati-hati, hati-hati. Makanya kita kalau punya anak perempuan segera untuk dinikahkan. Kemana dia pergi harus kita awasi. Karena kalau sudah jatuh kepada perbuatan zina, pusing orang tua dan juga dirinya. Selanjutnya, fitnah yang lain, banyak orang Islam ambisi dunia. Rakusnya dunia ini melebihi daripada umurnya si dia. Ya, itu namanya wahan. Nah ini, tidaklah orang itu ketika adzan hayya 'alas shalah tidak ada di masjid kecuali urusan dunia. Kecuali kalau dia sakit ada wudu, atau orang itu sedang safar karena ada keringanan untuk menjamaknya. Tapi kalau kita lihat di dalam kampung dia, umat Islam mayoritas. Tetapi yang masuk masjid bisa dipilih-pilih. Pasar penuh, tontonan-tontonan penuh. Bahkan ada acara kekufuran pun orang Islam juga hadir. Mereka tidak hadir di masjid, orang Islam hadir di mereka. Ini menunjukkan balak yang menimpa pada akhir zaman. Dijelaskan dalam hadis yaitu Sunan Abi Dawud, bersumber dari Sauban. Seorang sahabat namanya Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam,
hampir-hampir saja umat Islam ini alaikum akan dikerumuni oleh orang kafir. Padahal jumlahnya orang kafir sedikit, jumlahnya orang Islam banyak. Kama al uqulatu ala qas'atiha, seperti orang lapar sedang melihat hidangan. Bayangkan orang lapar kalau sudah ada makanan tanpa tempo waktu makan. Ya. Jadi umat ini digambarkan oleh beliau, umat Islam ini akan dikerumuni oleh orang ghairul Islam seperti orang lapar sedang melihat hidangan. Faqala qailun minhum, ada orang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kita umat Islam saat itu minoritas atau jumlahnya sedikit, mereka itu jumlahnya banyak? Karena terlintas kenapa kaum muslimin dikerumuni oleh mereka, itu menunjukkan mereka kan banyak jumlahnya, kita ini sedikit. Ternyata beliau mengatakan bal antum yauma idzin katsir, tapi kamu itu mayoritas kaum muslimin, mayoritas. Yang mengerumuni orang-orang yang minoritas sedikit jumlahnya. Lah kenapa? Walakinnakum husaun kahusa'is sail. Tapi kamu itu seperti buyuh untuknya ya kotoran air di laut yang minggir itu gatel itu. Kahusa'is sail. Wala yanzi'annallahu fi suduri atuwikumul mahabah. Allah akan mencabut rasa takut musuh ini kepada dirimu. Naudzubillah min dzalik. Sudah jumlah sedikit. Baik, kita akan dulu. Jazakallah.
La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Maka tatkala kaum muslimin ini jumlahnya banyak sekali, tapi beliau mengatakan sebagai buih yang ada di genangan air yang tidak ada nilainya sama sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yanzi'annallahu fi suduri atuwikumul mahabata minkum." Allah akan mencabut musuh-musuh orang Islam itu, dicabut rasa takutnya. Tidak mempunyai rasa takut lagi menghadapi kaum muslimin. Karena kaum muslimin ibaratkan hanya buih yang ada di genangan air. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah akan memasukkan dalam hati orang-orang muslim ini wahan. Maka ditanya, wa ma huwal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini kelemahan kaum muslimin. Kalau mereka sudah ambisi urusan dunia, mesti ditinggalkan ibadahnya. Kalau orang ambisi dunia, tidak perlu dia halal dan haram, yang penting berhasil. Dan kalau sudah orang ambisi dunia, dia akan ditinggalkan sholatnya, akan ditinggalkan ibadahnya. Ini penyakit yang paling besar menimpa kepada kaum muslimin pada zaman sekarang. Apalagi kalau seorang ulama, dia sudah meninggalkan ilmunya karena ambisi dunia, menjadi sebab matinya masyarakat karena masyarakat tidak mendapatkan ilmu. Wa karahiyatul maut, dan apabila takut mati, mati itu mesti menimpa kepada diri kita. Kenapa mereka takut mati? Karena dengan mengumpulkan harta yang banyak, mengira dengan harta yang banyak itu bisa membawa kelanggengan hidup mereka. Ini musibah yang menimpa kepada umat Islam zaman sekarang. Kalau ini sudah ada, maka orang-orang kufar, orang-orang ghairul Islam mudah untuk membujuk mereka karena urusan dunia. Sekarang berapa banyak wanita-wanita menjadi pegawai di pabrik-pabrik orang kafir? Bukan 10 ratusan. Padahal mereka itu orang muslim. Seandainya orang Islam ini dia punya prinsip yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tidak laku pengusaha-pengusaha mereka, karena mereka butuh kepada pegawai. Sedangkan pegawai yang mau dibayar ringan adalah hanya orang Islam. Ini kita maklumi. Dan inilah musibah yang menimpa pada akhir zaman. Selanjutnya umat Islam ini akan pecah belah menjadi 73 golongan. Nah, dan ini sudah pecah belah. Maka beliau menjelaskan, an Anasin Ibni Malik, bersumber dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila iftaraqat ala ikhta wa sab'ina firqatan. Ada riwayat ala salasin wa sab'ina firqatan. Bani Israel ini pecah belah menjadi 71 Bani Israel. Itu umatnya Nabi Musa. Wa inna ummati, katanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan. Tapi umatku akan pecah belah menjadi 73. Banyak mana perpecahannya orang Bani Israel dengan orang Islam? Orang Islam. Dan betul orang Islam sekarang berandalkan kepada tokoh-tokohnya. Ya, kelompok itu ingin untuk menguasai Islam. Ini sholat menurut kami, sholat menurut kelompok Sidiyah, bukan sholat menurut sunnah. Bahkan dakwah pun dibawa kepada kelompok, bukan dibawa kepada secara umum. Kita lihat masjid-masjid juga begitu. Lambang-lambang tertentu ini menunjukkan benarnya yang disampaikan oleh beliau. Mencari masjid yang menurut mereka, mencari orang yang sifatnya golongan mereka, ya. Kalau orang itu tidak cocok dengan golongan, ditolak. Jadi mereka mencari ilmu bukan mencari ahli sunnah, mencari orang yang kelompok mereka. Dan ini sudah terjadi. Banyak gerakan-gerakan yang menganggap mereka baik sendiri, ya. Tapi ahli sunnah membacakan Al-Quran, membacakan hadis, membacakan pula keterangan para sahabat. Tapi ini jumlahnya sedikit. Maka apa kata beliau? Kulluhum finnar, atau kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan wahiyal jamaah. Man jamaah itu orang yang berpegang kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Nah, kemudian juga fitnah yang menimpa akhir zaman, umat ini akan mengikuti jejaknya orang Yahudi Nasrani. Ya. Berapa banyak kita sering mendengar orang Yahudi, orang Muslim, orang Nasrani, orang Muslim. Itu saudara kita dengan alasan dia punya nabi, punya kitab. Nah, nanti kita jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum ba'an bi ba'in wa dhira'an bi dhira'in. Mesti umatku ini, katanya beliau, umumnya mesti umatku ini mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kamu. Caranya mengikuti sejengkal-sejengkal, bi dhira'in sahasta, tidak langsung balik agama. Wasibron bisibrin, yaitu satu jengkal satu jengkal. Hatta lau dakhalu jukhra dabbin la dakhaltum fi. Seandainya orang-orang yang kamu ikuti itu masuk ke lubang biawak, kamu pun juga ikut di sana. Kalau mereka menanya para sahabat, tanggap para sahabat ini, ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, apakah umat Islam yang akan mengikuti jejak berkawan akrab dengan orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman idan, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, beliau bersabda ketika masih hidup, ternyata sekarang banyak orang yang memuji orang Yahudi itu orang Muslim, orang Nasrani orang Muslim. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Bagaimana dia Muslim? Dan Allah berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani kepada wahai Nabi sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini nabinya. Bagaimana dengan umatnya? Dan ini jelas menunjukkan kekufuran mereka. Dan juga Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Berkeinginan sekali orang ahli kitab itu kalau bisa memurtadkan orang-orang muslim. Nah, ya. Kalau antum melihat, yaitu di pelosok-pelosok di daerah-daerah Jawa Tengah, ya, Magelang yang lainnya, dan juga dimasuki oleh misi mereka, dimurtadkan orang-orang muslim, diajak untuk menjadi orang Nasrani. Apa itu saudara kita? Tidak bisa. Tapi ini yang bicara mereka-mereka. Dan kita harus
jelas menjelaskan masalah ini karena kita berdasarkan ayat, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menasihati saudara kita yang mukmin supaya kita tidak tenggelam dengan mereka karena kita akan mati. Dan kalau sudah meninggal dunia tidak bisa kita mau kembali ke dunia, mau memperbaiki diri. Sekali kita selamat, selamat selamanya. Dan itulah yang kita harapkan. Kemudian akan muncul para tokoh penyesat umat. Nah, ya. Kalau sudah tokoh penyesat umat ini lebih bahaya. Bersumber dari seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillun. Hadis ini disahihkan oleh Albani dalam kitab Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami, berpesan kepada para sahabat, anna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian wahai umatku, al-a'immatul mudhillun, para tokoh umat yang menyesatkan. Nah, tokoh umat kaum muslim menyesatkan. Dan sekarang kalau kita lihat banyak sekali. Cuma ini akan bisa dilihat oleh orang yang punya ilmu. Begitulah beberapa hal yang harus kita fahami. Kita hidup sekarang ini kalau tahu beberapa hal yang dijelaskan oleh beliau, insya Allah kita akan lebih prihatin. Dan kita pun akan selamat. Dan perlunya kita memperbanyak menuntut ilmu pada zaman sekarang ini. Bergaul dengan orang-orang soleh. Dan juga mempersempit diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Dan jangan berkawan dengan orang-orang yang kufur. Tidak boleh kita. Tidak boleh kita berkawan dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Karena ada hadisnya. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu lihat kawan akrabnya siapa. Kalau kawan akrabnya orang ahli sunnah, insya Allah mereka ahli sunnah. Karena berkawan itu pengaruhnya besar. Dan tidaklah orang itu meninggalkan agamanya kecuali karena sebab kawan. Inilah yang dapat sampaikan. Barangkali ada soal, silakan. Taib, karena tidak ada pertanyaan yang disampaikan, saya rasa taklim kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.